Merekap kita untuk membangun hubungan kerjasama antar lembaga. Mohon dukungan. Terima kasih. Jadi kita selanjutnya setelah berjalan seremonialnya bagus, nanti kita berikan lagi nanti. Terima kasih. Karena kita belum kerja kan. Jadi setelah kita dikasih kuasa, kita kerja, ada capaian yang bagus, baru kita lakukan seremonial. Terima kasih. Melatar belakangi MOU ini dilakukan karena sampai saat ini bahwa dari jumlah kendaraan yang terdaftar dalam sistem Samsat ada sekitar 22.484 unit, bahwa hanya 20% saja yang membayar pajak. Dan dari 20% yang membayar pajak itu menyebar di seluruh jenis kendaraan, baik plat merah, plat kuning, dan plat hitam. Maka apabila mereka tidak membayar pajak, itu adalah menjadi piutang negara. Jadi untuk menangani piutang negara, maka kami serahkan prosesnya kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan proses sehingga para penunggak pajak itu bisa membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah Provinsi Papua melalui Samsat Kepulauan Jateng. Terkait dengan pengusaha yang memiliki alat berat dan keberadaan tukang piutang CP sendiri tentang pajak, tanggapan dari Samsat? Jadi di Kepulauan Jateng ini banyak terjadi loss pajak, kehilangan pajak karena pemilik dan kendaraan bermotor itu tidak melakukan kewajibannya. Salah satunya saya tidak bisa menyebutkan perusahaan mana, yang jelas ada perusahaan yang beredar di wilayah Kepulauan Jateng ini belum melakukan kewajibannya, dan itu sangat merugikan oleh negara. Dan ini akan menjadi perhatian dari Samsat dan Kejaksaan Negeri. Tentunya kami harapkan ada perusahaan tertentu, ya, dalam hal ini perusahaan yang beredar yang beroperasi di Kepulauan Jateng itu belum melakukan kewajibannya, dan kita akan melakukan upaya-upaya hukum karena sudah merugikan kerugian negara dalam bentuk tidak membayar pajak. Jumlah kendaraan bodong yang beredar di sini, kendaraan bodong itu maksudnya kendaraan yang tidak bersurat. Untuk angka pastinya kita belum tahu. Yang jelas dari informasi kami di lapangan ketika kami turun di Sinar Wijaya Industri Tersebut, banyak terdapat kendaraan bodong yang dimiliki oleh karyawan. Itu kurang lebih hampir 1.450 unit, dan statusnya adalah kendaraan tidak bersurat dan belum melakukan pembayaran pajak. Dan itu semua akan kita lihat, semua akan kita periksa bagaimana kelengkapannya. Terkait dengan kelengkapannya, apabila kendaraan itu kendaraan bodong, ya, maka itu harus segera mereka menyiapkan berbagai surat yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor. Dan apabila kendaraan-kendaraan itu berasal dari luar Papua dan plat luar Papua, maka kendaraan itu juga harus dilakukan mutasi kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, karena batas waktu untuk lapor tiba itu hanya 90 hari. Apabila lewat dari 90 hari, pemilik kendaraan itu diwajibkan untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor di wilayah Papua. Apabila mutasi dilakukan, maka pajak kendaraan bermotor itu bisa diperoleh oleh daerah ini. Bagaimana kalau seandainya contoh tidak bisa mereka urus untuk balik nama dari kota sebelumnya, apa tindakannya akan
dilakukan oleh Samsat dan mungkin Itu upaya terakhir yang harus kita dilakukan itu nanti itu menjadi wilayah dari Kejaksaan Negeri ya. Idealnya menurut ketentuan bahwa apabila kendaraan itu ada kendaraan ilegal, maka langkah terakhir yang harus dilakukan harus dimusnahkan, dan apabila itu masih layak, tentu kendaraan-kendaraan itu disita untuk negara dan akan dilakukan proses lelang untuk mendapatkan penghasilan pajak dari hasil lelang kendaraan. Kalau untuk plat merah sendiri Pak, satu-satunya ada yang untuk pajak? Dari jumlah kendaraan plat merah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, sampai saat ini baru 50% saja yang membayar pajak untuk per Juli 2022. ya, sudah. Siap, makasih. Oke, terima kasih, Pak.